semuanya, selamat datang di channel HBS Sport TV News. Berikut ini ada kabar timnas terbaru, diantaranya soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong jawab permintaan publik tanah air. Elkan Bagot resmi gabung Bristol Rovers. Status pinjaman dari Ipswich Town. 4 pemain timnas Indonesia resmi ijarah ke klub barunya pasca usia berjuang di Piala Asia 2023. Pelatih asal Malaysia minta negaranya bercermin kepada timnas Indonesia usai Piala Asia 2023. Sebelum kita teruskan, sebaiknya klik tombol like dan subscribe ya, agar selalu dapat kabar terbaru dari HBS Sport TV News. Kalau sudah, ayo simak baik-baik video berikut ini. Soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong jawab permintaan publik tanah air. Seperti diketahui, masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia masih tanda tanya. Baru-baru ini publik tanah air terkejut bahwa Shin Tae-yong diminati untuk melatih timnas negara lain. Ini pernyataan Shin Tae-yong dilansir dari media Korea Sports Han. Saya ditawari pekerjaan menjadi pelatih tim lain, itu sekitar seminggu yang lalu, kata Shin Tae-yong. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih 53 tahun tersebut ke media asal Korea Selatan, Sports Han. Saya tidak boleh melatih di Asia Tenggara lagi, lanjutnya. Tentu, publik pun langsung riuh usai pernyataan tersebut. Publik pun langsung meminta Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam hal ini memberikan tanggapan. Hasil rapat Exco PSSI kemarin keputusannya gini, kata Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, kepada awak media Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Seluruh Exco PSSI sepakat bahwa menyerahkan semuanya tentang masa depan Shin Tae-yong ke Ketua Umum PSSI. Pak Erick Thohir ini mempunyai pengalaman dan bisa menilai apakah Shin Tae-yong diperpanjang atau tidak. Jadi kami serahkan ini semua ke Pak Erick Thohir. Lanjutnya, Erick Thohir saat ditanya awak media mengaku bahwa kontrak Shin Tae-yong tergantung pada hasil di Piala Asia U23 2024. Tapi kesepakatan saya dan Shin Tae-yong yang kontraknya habis hingga Juni, ujar Erick Thohir menambahkan. Sebaliknya Shin Tae-yong merespons pertanyaan publik tanah air soal masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun menjawab permintaan publik soal perpanjangan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepada salah satu media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku berterima kasih kepada seluruh pihak, termasuk penggemar timnas Indonesia atas dukungan selama Piala Asia 2023. Kami dapat meraih hasil di Piala Asia berkat kepercayaan penuh dan dukungan semua orang, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Asosiasi Sepak Bola, pemain, dan penggemar, ujar Shin Tae-yong dilansir dari The Jongang. Dirinya masih belum bisa berbicara lebih lanjut soal masa depan sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong masih fokus untuk menggapai target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23 2024. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan perihal kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia? Silahkan tulis tanggapan Anda tentang masa depan timnas Indonesia, dan bagaimana soal kontrak Shin Tae-yong ini. Sekarang kita lanjut ke kabar berikutnya. Pulang dari tugas membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot akhirnya dipinjamkan ke klub League One, Bristol Rovers, oleh Ipswich Town hingga akhir musim. Elkan Bagot resmi gabung Bristol Rovers. Status pinjaman dari Ipswich Town. Seperti diketahui, Elkan Bagot adalah bek andalan timnas Indonesia yang baru selesai memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023. Klub Liga 3 Inggris, Bristol Rovers pengumuman resmi mereka bahwa Elkan Bagot resmi bergabung. Klub dengan senang hati mengumumkan Elkan Bagot telah bergabung dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim, tulis Bristol Rovers. Dapat memperkuat Bristol Rovers hingga pekan ke-29 Liga 3 Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 menyisakan 17 pekan lagi. Bristol Rovers duduk di posisi 11 dengan 37 angka. Sementara itu,
Musim ini Elkan Bagot gagal masuk skuad utama Ipswich Town di Liga 2 Inggris atau Divisi Championship. Ia hanya diplot mentas bersama Ipswich Town di ajang-ajang level 2 seperti Piala Liga Inggris. Kesempatan Elkan Bagot memperkuat Ipswich Town di Liga 2 Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 sangat kecil karena detraktor julukan Ipswich Town dalam trek tepat promosi ke Premier League tahun 2024 sampai tahun 2025. Bermain apik bersama Bristol Rovers di sisa akhir musim ini. Jika tampil brilian, tak menutup kemungkinan bek 21 tahun ini menjadi bek andalan Ipswich Town musim depan. Semoga bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot dapat tampil apik bersama Bristol Rovers sehingga berdampak baik juga buat penampilannya di skuad Garuda nantinya. Sekarang kita lanjut ke kabar berikutnya. Pemain timnas Indonesia resmi ijarah ke klub barunya pasca usia berjuang di Piala Asia 2023. Sama-sama diketahui timnas Indonesia baru usai berjuang di Piala Asia setelah terhenti di babak 16 besar dikalahkan Australia. Selepas memperkuat pasukan merah putih di gelaran Piala Asia 2023. Setidaknya 4 pemain yang ada dalam daftar skuad, terkonfirmasi berpindah klub dengan beragam alasan. Ada yang pindah karena kesepakatan kontrak baru, ada pula yang dipinjamkan. Berikut 4 pemain timnas Indonesia tersebut. 1. Elkan Bagot. Elkan dengan ketiga kompatriotnya yang berpindah klub dengan status kontrak resmi. Pemain belakang Ipswich Town ini berpindah ke Bristol Rovers dengan status sebagai pemain pinjaman. Pemain jangkung kelahiran Bangkok, Thailand tersebut tercatat dipinjamkan oleh Ipswich Town dengan durasi setengah musim, di mana Bagot akan mengakhiri masa peminjamannya pada tanggal 31 Mei tahun 2024 mendatang. 2. Sain Patinama. Setelah beberapa waktu tak memiliki klub dan diisukan bakal bergabung ke salah satu klub Liga Norwegia, Sain Patinama akhirnya terkonfirmasi mengikat kontrak dengan klub Liga Belgia, KAS Open. Dalam penjelasan laman transfermarkt.com, pemain berusia 25 tahun tersebut akan bersama Open setidaknya hingga tanggal 30 Juni tahun 2026 mendatang. 3. Pratama Arhan. Setelah tak mendapatkan cukup menit bermain di Tokyo Verdy, Pratama Arhan akhirnya berbelok arah dengan memperkuat klub asal Korea Selatan, Suwon FC. Pemain yang dikenal memiliki lemparan ke dalam jarak jauh tersebut tercatat bergabung bersama klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan tersebut pada tanggal 16 Januari tahun 2024. Dengan durasi kontrak yang hanya selama semusim dengan opsi perpanjangan. Maka kontrak pertama bagi Arhan akan berakhir pada awal tahun 2025 mendatang. Yang keempat, Asnawi Mangkualam. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam setelah kurang lebih berpetualang di Liga Korea Selatan. Di era kepelatihan Coach STY ini akhirnya memutuskan untuk berlabuh di klub Port FC yang bermain di Liga Thailand. Menyadur laman transfermarkt.com, pemain kelahiran Makassar tersebut mengikat kontrak selama 1,5 musim bersama Port FC. Di mana dirinya tercatat bergabung pada tanggal 26 Januari tahun 2024, dan akan mengakhiri kontrak pertamanya pada tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang. Sebagai pencinta dan penggemar Timnas Indonesia, kita harapkan semoga keempat penggawa Timnas Indonesia tersebut memiliki karir yang lebih baik bersama klub-klub barunya. Ayo teman-teman berikan support dan dukungan Anda kepada mereka dengan cara tulis di kolom komentar dukunganmu. Sekarang kita lanjut ke kabar berikutnya. Pelatih asal Malaysia minta negaranya bercermin kepada Timnas Indonesia usai Piala Asia 2023. Seperti diketahui Timnas Malaysia tersingkir di fase grup. Skuad Harimau Malaya hanya mampu meraup 1 poin dari 3 laga usai kalah 2 kali dan imbang 1 kali. Malaysia hanya mampu finish sebagai juru kunci grup E di Piala Asia 2023 yang tengah berlangsung di Doha, Qatar.
Piala Asia berikutnya akan diadakan di Arab Saudi 3 tahun dari sekarang atau tepatnya pada 2027 mendatang. Namun, banyak pemain di skuad Harimau Malaya saat ini mungkin sudah melewati batas pada edisi berikutnya. Tim asuhan Kim Pan-gon itu memiliki beberapa pemain berusia di atas 30 tahun dalam skuad Piala Asia 2023. Berbeda dengan negara tetangga, Timnas Indonesia membawa skuad muda ke turnamen sepak bola terbesar di Asia itu. Skuad besutan Shin Tae-yong itu memamerkan 8 pemain U21 dan 4 pemain U23 di Qatar. Hasilnya pun cukup memuaskan dengan skuad Garuda mampu lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah. Indonesia berhasil lolos ke 16 besar sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik babak penyisihan grup. Meski akhirnya kalah 0-4 dari Australia, Asnawi Mangkualam DKK pulang dengan membawa banyak hal positif. Dengan skuad yang lebih matang, Indonesia diprediksi bisa tampil lebih maksimal pada Piala Asia 2027. Oleh sebab itu, pelatih asal Malaysia Azra Aihor Abdullah meminta negaranya untuk bercermin pada tim merah putih. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia, melakukannya. Seharusnya menyadari bahwa masa depan tim nasional ada pada pemain muda, ucap pelatih asal Malaysia Azra Aihor Abdullah. Nah, gimana dengan pendapat Anda guys? Apakah Anda sepakat dengan pandangan dari pelatih asal negara tetangga tersebut? Atau Shin Tae-yong memang sudah menjadi rencananya saat mulai membesut timnas Indonesia? Ayo berikan tanggapanmu di kolom komentar. Demikian kabar timnas hari ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan salam olahraga.